Selamat malam saudara-saudaraku. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali bersekutu dalam syafaat malam. Cerita yang akan mengawali refleksi kita malam ini judulnya "Kok jadi begini?" Dikisahkan di suatu pantai yang berkarang, suka terjadi kecelakaan di laut. Kapal karam entah karena diterpa badai atau karena kelalaian pelaut yang tidak hafal daerah berkarang di pantai itu. Nah, di pantai itu ada sebuah gubuk sederhana yang menjadi markas beberapa orang yang mendedikasikan diri menjadi penjaga pantai yang berusaha menyelamatkan orang-orang yang mengalami kecelakaan di laut di sekitar daerah pantai itu. Mereka adalah orang-orang luar biasa, pemberani, gigih, rela berkorban. Karena karya mereka ada cukup banyak orang terselamatkan. Lama-lama tim penjaga pantai dan apa yang mereka lakukan ini makin terkenal. Mulailah mengalir berbagai sumbangan dan bantuan. Cukup banyak juga orang yang bergabung dengan kelompok tim penyelamat itu. Gubuk sederhana sebagai markas sekarang berubah menjadi bangunan megah dengan berbagai fasilitas. Perahu penyelamat yang semula cuma ada satu dimuseumkan karena sudah ada beberapa perahu baru lengkap dengan perlengkapan penyelamatan yang lebih baik. Nah, karena aktivitas penyelamatan tidak terus-menerus dilakukan, sebab toh tidak setiap hari ada perahu karam atau mengalami kecelakaan, lama-kelamaan gedung markas tim penjaga pantai itu berubah fungsi. Sekarang lebih menjadi semacam klub sosial, tempat di mana setiap hari ada banyak orang datang untuk hangout, untuk ngopi, ngobrol, makan, main biliar, memutar musik, dan yang sejenisnya. Upaya untuk melakukan tindakan penyelamatan sudah tidak lagi menjadi fokus kegiatan di sana. Malah kalau toh ada orang yang harus diselamatkan ketika kapal atau perahu karam, tindakan itu dilakukan dengan separuh hati. Karena orang-orang yang diselamatkan pasti akan mengotori gedung megah dan mewah yang mereka miliki sekarang. Situasi ini rupanya membuat beberapa orang yang masih punya idealisme bergerak untuk mengajak orang-orang kembali pada tujuan semula, yaitu aksi penyelamatan. Namun ternyata upaya mereka ditentang oleh mayoritas yang ingin mempertahankan status quo, situasi seperti yang ada saat itu, yang sudah menjadi comfort zone buat mereka. Akhirnya setelah dilakukan voting, kaum idealis ini dikeluarkan dari klub tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang dikeluarkan ini lalu mendirikan sendiri kelompok penjaga pantai sejati. Mereka mendirikan markas sederhana di tempat agak jauh dari markas semula yang sudah menjadi gedung pertemuan megah itu. Mereka melakukan apa yang semula dilakukan sebagai tim penjaga pantai. Ada banyak jiwa terselamatkan oleh pekerjaan para penjaga pantai ini. Nah, lambat laun kelompok ini juga makin terkenal dan terulanglah peristiwa serupa. Aneka sumbangan dan bantuan mengalir.
Orang-orang mulai berdatangan bergabung. Gubuk sederhana berubah jadi gedung megah. Fokus mulai bergeser. Aktivitas mulai beralih. Jadilah klub penjaga pantai ini sama seperti yang semula ditentangnya. Begitulah terus cerita berulang. Saudara-saudaraku, bagi saya cerita ini mengajak kita, khususnya gereja, untuk mawas diri. Ketika Tuhan memberkati gereja sehingga gereja bisa memiliki berbagai fasilitas, kelengkapan, maka jangan pernah lupa akan panggilan yang Tuhan percayakan. Bahwa gereja hadir di dunia ini untuk berfungsi sebagaimana hakikatnya yang adalah garam dunia dan terang dunia. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 13 dan selanjutnya demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa lagi ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ibu bapak, saudara-saudaraku, segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam keberadaan gereja, bahkan juga dalam kehidupan kita secara pribadi, sebagai keluarga, dan tentu saja khususnya sebagai gereja, semua dianugerahkan oleh Tuhan. Bukankah supaya saudara dan saya sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai gereja, kita makin mampu berfungsi sesuai hakikat keberadaan kita, yaitu garam dunia dan terang dunia. Mari kita terus memohon hikmat dan kekuatan agar bisa setia memenuhi panggilan Tuhan dalam keberadaan kita di dunia ini. Jangan sampai kelimpahan yang Tuhan beri justru menjadi penghalang dalam memenuhi tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, Tuhan sumber segala anugerah, saat ini kami kembali datang bersahati dalam syafaat kami. Pertama, kami mohon pengampunan sekiranya pernah memanfaatkan secara keliru berkat yang Tuhan limpahkan, sehingga malah menjadi penghalang bagi kami untuk hidup selaku garam dan terang dunia. Untuk itu kami berdoa. Maka Bapa, kami juga mohon hikmat dan kekuatan agar mampu terus memanfaatkan segala berkat anugerah Tuhan, agar kami dapat makin menjadi garam dan terang dunia. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga berdoa lagi bagi hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja di masa pandemi ini. Agar gereja tetap bahkan makin berfungsi sebagaimana mestinya garam dunia dan terang dunia. Untuk itu kami berdoa.
Bapa, kami juga tetap berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena ada anggota keluarga yang terpapar COVID-19 atau menderita penyakit yang lain. Bagi mereka kami berdoa. Dampak dari pandemi ini juga terasa di bidang perekonomian. Maka kami juga kembali berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi kesulitan keuangan sebagai dampak samping dari pandemi ini. Bagi mereka kami berdoa. Sebentar kami akan beristirahat. Kembali kami serahkan, kami percayakan seluruh keberadaan kami beserta keluarga kami masing-masing, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain, ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kami boleh beristirahat dengan cukup. Tuhan, jauhkan segala mara bahaya malapetaka. Esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan yang lebih baik untuk dapat terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan lewat syafaat malam ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.